Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Waalaikumsalam Swastiastu. warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan materi bisnis digital dengan judul Ide, Gagasan, dan Inspirasi Bisnis. Topik ini sangat penting ya teman-teman, karena setiap bisnis yang sukses dari sebuah ide yang bagus dan matang. Boleh di next slide-nya. Nah, kelompok 4 ini beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Dasabri dan Kurnia, dan rekan saya. Nama saya Rijal Purnamaha. Saya Putri Tahrida Nur Ramadhani. Saya Zahra Ayu Wibawa. Saya Haidan Naya Zahra. Nah, pada slide pertama ini kita akan bahas mengenai pentingnya ide dalam bisnis. Nah, ide, gagasan, dan inspirasi itu adalah unsur penting yang memulai dan mengembangkan bisnis. Nah, sebagaimana kita tahu juga ya, karena setiap bisnis ini pasti selalu dimulai dari sebuah ide. Nah, ide ini itu menjadi dasar untuk menentukan produk, eh, untuk target pasar juga, dan strategi bisnis yang akan digunakan untuk kedepannya. Selain itu, tanpa ide, perusahaan ini pasti tidak bisa maju dan berkembang. Sudah pastinya ya, perusahaan yang tidak memiliki ide ini akan sulit untuk bersaing dengan pasar. Karena kita saja sebagai konsumen itu ya sudah pasti selalu menginginkan hal yang baru, baik itu dari kemasan yang lebih praktis atau lebih menarik, dan manfaatnya yang lebih banyak seperti itu ya. Selanjutnya ada inovasi yang diterima pasar ini berasal dari ide, gagasan, dan inspirasi. Nah, inovasi ini kan sudah pasti tidak akan muncul begitu saja. Inovasi ini berasal dari sebuah ide. Misalnya, saat kita menemukan masalah, pasti seharusnya kita itu menemukan atau dari peluang gitu ya. Kita itu lalu mencari sebuah solusi yang lebih kreatif, maka dari inilah akan tercipta produk-produk yang insya Allah akan sukses ke depannya gitu ya. Kita ini karena kita ini pasti sudah paham apa yang dibutuhkan oleh pasar seperti itu. Dan yang terakhir itu, pasar itu hanya menerima hasil kreativitas dan inovasi. Pasar ini tidak akan tertarik pada produk yang biasa saja atau itu-itu saja ya, sudah pasti. Konsumen juga seperti kita akan memilih yang lebih baik. Kreativitas ini menjadi faktor utama agar produk itu mampu bersaing di pasar. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Oke, berikutnya sumber ide dan proses kreatif. Nah, jadi ide itu sebenarnya muncul dari cara kita mikir secara kreatif. Ide itu bentuknya bisa beragam ya, mulai dari gagasan kecil, cita-cita, sampai mungkin mimpi yang kadang tiba-tiba muncul. Itu juga bisa jadi ide. Yang penting kita yang berbeda dari orang lain. Contohnya seperti misal HP yang dulu cuma dipakai buat komunikasi, tapi sekarang udah bisa buat ngatur peralatan rumah tangga, peralatan dapur, atau contoh lainnya mungkin barang-barang yang biasa aja. Kalau kita olah, kita bisa menjadikan barang tersebut dekorasi yang estetik dan punya nilai jual. Proses kreatif itu nggak langsung jadi. Nah, si ide ini harus dikritisi, dimodifikasi, dan dicampur dengan ide lain, baru bisa jadi sesuatu yang baru. Di tahap ini, kemampuan berpikir kritis itu wajib. Tanpa cara berpikir itu, ide cuma berhenti sebagai hayalan dan nggak akan bisa jadi sesuatu yang dikembangkan. Boleh di next? Nah, berikutnya dari ide ke karya cipta dan inovasi. Nah, kalau misalnya kita udah punya ide, langkah berikutnya itu kita harus tuangkan dulu ke dalam bentuk nyata. Misalnya dijadikan tulisan, gambar, sketsa, atau bentuk produk. Pokoknya jangan cuma disimpan di kepala aja, karena kalau misalkan si ide itu cuma jadi pikiran, itu belum bisa disebut sebagai karya cipta. Begitu ide itu diwujudkan, barulah berubah jadi karya cipta. Kalau karya itu bisa dipakai orang lain, diterima di masyarakat, dan bermanfaat, itu akan berkembang menjadi inovasi. Makanya ide itu penting. Dari satu ide simpel aja bisa muncul solusi besar buat sehari-hari atau di dunia bisnis. Intinya, inovasi selalu berawal dari ide kecil yang akhirnya diwujudkan.
Mungkin berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada cara memunculkan ide bisnis eh, yang di sini memiliki 10 poin, yaitu poin pertama, bersantai dan relaksasi agar pikiran terbuka. Apa sih itu bersantai dan relaksasi? Relaksasi atau bersantai bisa juga seperti menenangkan tubuh dan pikiran, membuat otak lebih mudah menemukan ide-ide baru. Sedangkan di poin kedua, ada mencari tempat yang membuat pikiran segar seperti taman, restoran, dan lain-lain. Jadi lingkungan yang berbeda seperti taman atau restoran dapat memicu kreativitas. Di poin 3 ada berimajinasi bebas tentang pengalaman dan observasi. Membiarkan pikiran menjelajah dari pengalaman dan pengamatan, membuka peluang ide baru. Di poin 4 ada banyak belajar dan membaca agar wawasan luas. Pengetahuan yang luas menjadi bahan baku munculnya inspirasi. Sedangkan di poin 5 ada berbicara dengan diri sendiri untuk menemukan relasi. Berbicara dengan diri sendiri atau mengolah pikiran sendiri bisa membantu menyusun langkah dan solusi. Dan sepertinya berbicara dengan diri sendiri saya juga sering melakukannya. Sedangkan di poin yang keenam ada berdiskusi dengan orang lain yang memperkaya ide. Atau yang kita bisa sebut dengan diskusi, mendengar pendapat orang lain memperkaya sudut pandang kita. Sedangkan di poin 7 ada mencatat ide yang muncul agar tidak hilang. Em, Mencatat ide seperti menulis ide yang muncul membantu menyimpan sebelum terlupa. Di poin 8 ada berdoa memohon inspirasi dari Tuhan. Mendapat ketenangan batin sehingga pikiran lebih jernih menerima inspirasi. Di poin 9 ada biarkan ide datang sendiri tanpa dipaksa. Biarkan ide muncul alami, tidak menekan diri, membuat kreativitas muncul lebih natural. Di poin 10 ada kembangkan ide dengan improvisasi dan rekayasa. Pengembangan ide, mengelola ide melalui improvisasi dan percobaan agar menjadi lebih matang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi poin kunci penjelasan lebih jelas cara menemukan ide berbisnis itu ambil waktu untuk istirahat, bersantai atau melakukan hal yang Anda nikmati agar pikiran kembali tenang dan dan lebih terbuka untuk menerima ide-ide baru. Lingkungan fisik sangat mempengaruhi kondisi mental. Pindah ke tempat yang suasananya segar dan inspiratif, seperti taman, kafe, atau restoran baru, dapat membantu memicu ide yang mandek. Melakukan studi kasus, Anda dapat menemukan pola masalah dan tren yang belum terpikirkan oleh orang lain. Melakukan dialog internal atau self-talk bisa membantu Anda mengkritis, menguji, dan merumuskan ide-ide yang masih mentah dalam pikiran. Ini adalah cara cepat untuk menemukan solusi atau masalah yang sedang Anda hadapi. Ide seringkali menjadi lebih kuat setelah diuji oleh perspektif orang lain. Berdiskusi dengan teman, mentor, atau calon pelanggan akan memperkaya ide Anda, menemukan kelemahan yang perlu diperbaiki, dan membuka peluang baru. Ide secepat kilat bisa muncul dan hilang. Selalu siapkan media pencatatan seperti buku, catatan, atau aplikasi untuk mendokumentasikan setiap ide yang melintas. Tidak peduli seaneh apapun ide tersebut. Jangan memaksakan diri untuk menemukan ide hebat dalam satu waktu. Terkadang, ide terbaik muncul saat Anda tidak terlalu memikirkannya, misalnya saat mandi atau berjalan santai. Setelah ide didapatkan, jangan dulu puas. Lakukan improvisasi atau penambahan elemen baru dan rekayasa, modifikasi struktur atau proses agar ide tersebut menjadi unik, inovatif, dan lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu ada ide kreatif dan berpikir out of the box. Nah, yang pertama itu ide kreatif biasanya melampaui pola pikir biasa. Jadi kita membuat ide kreatif itu seperti ide yang unik, inovatif,
dan menarik. Nah, selanjutnya ada berpikir out of the box, yang artinya mencari hal baru yang belum terpikirkan. Nah, jadi kita tuh menciptakan solusi baru yang belum pernah ada, yang enggak ngikutin cara atau aturan lama. Jadi kita tuh nyari ide baru yang unik, anti mainstream kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada ide bisnis yang harus menyelesaikan masalah pelanggan. Jadi kita harus membuat ide bisnis yang bisa membuat pelanggan jadi lebih mudah, efisien, dan tidak menyulitkan pelanggan. Nah, yang selanjutnya itu ada kunci sukses bisnis adalah inovasi dan pemasaran efektif. Jadi kita harus punya inovasi sendiri yang bisa membuatnya tuh seinovatif mungkin dan pemasaran yang efektif. Nah, selanjutnya juga yaitu ada sumber inspirasi bisnis. Yang pertama yaitu masalah pribadi sendiri. Nah, jadi masalah pribadi sendiri itu bisa jadi sumber inspirasi, kayak contohnya tuh seorang perintis yang udah sukses. Nah, dulu tuh kan si perintis itu tuh memulai dengan pengalaman pribadi mereka. Mereka mengidentifikasi kefrustasian mereka, pengalaman kekurangan mereka, dan kemudian menciptakan solusi gimana sih biar mereka tuh maju, dan mereka tuh mempunyai ide gitu yang menginspirasi bisnis. Terus yang kedua yaitu masalah orang lain atau pelanggan relasi. Nah, selain masalah pribadi, masalah orang lain juga menjadi inspirasi bisnis yang kuat. Karena selain diri sendiri, sumber inspirasi yang kuat itu dari orang lain juga. Dengan cara kita tuh mengamati dan mendengarkan masalah yang dihadapi oleh orang-orang sekitar. Karena ini tuh dapat melibatkan empati untuk memahami titik kesulitan orang lain. Terus yang ketiga yaitu perkembangan tren sosial, gaya hidup, politik, lingkungan. Jadi perkembangan sosial juga menjadi inspirasi bisnis. Politik juga dan lingkungan juga itu termasuk sumber inspirasi bisnis. Nah, yang keempat, kesuksesan orang lain yang bisa diadaptasi. Nah, kesuksesan orang lain itu bisa diadaptasi, tapi bukan berarti kita harus meniru semuanya, melainkan memodifikasi dan menyempurnakan bisnis orang lain yang sudah ada. Kita tuh bisa meniru ide kayak gitu, bukan langsung mencetak atau mengcopy paste produk orang lain kayak gitu. Tetapi kita hanya memodifikasi dan menyempurnakan yang kesuksesan orang lain itu. Nah, yang kelima, hasil riset dan uji coba kebutuhan konsumen. Nah, jadi kita tuh inspirasi bisnis yang selanjutnya tuh kita bisa nanya-nanya ke konsumen, kayak meriset apa sih yang dibutuhkan konsumen, apa yang dikeluhkan konsumen kayak gitu. Nah, di sini terakhir adalah kesimpulan. Jadi, ide dan gagasan itu adalah fondasi utama dalam memulai dan mengembangkan bisnis. Selain itu, kreativitas dan kemampuan berpikir kritis ini sangat penting dan dibutuhkan untuk menghasilkan inovasi yang diterima oleh pasar. Selanjutnya, inspirasi bisnis tersendiri itu ya bisa datang dari observasi, masalah sehari-hari, dan lingkungan sekitar. Dan selanjutnya itu proses memunculkan ide gitu ya, memerlukan relaksasi, diskusi, dan keterbukaan pikiran. Dan terakhir ini, suksesan dalam berbisnis ini bergantung pada inovasi yang tepat dan solusi yang menjawab kebutuhan. Nah, mungkin sekian saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.